tentang bagaimana sebagai anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang sehat, ya, bukan hanya di-nurture, dirawat, tapi juga harus menjadi anak-anak yang sehat, ya. Sebagai orang tua pasti selalu rindu anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat. Bapa kita di surga sebagai Bapa yang kekal juga merindukan kita menjadi anak-anak yang sehat, ya. Dan bagaimana supaya kita menjadi anak-anak yang sehat? Saudara mungkin masih ingat sedikit, ya. Supaya kita menjadi anak-anak yang sehat, maka kita perlu memperoleh nutrisi, ya. Saya tes dulu sebelum nanti lanjut. Minta tolong, ini sudah jalan? Oke, coba ya. Karena banyak klik-kliknya nanti. Sebentar ya. Coba klik dari situ sekali, mancing. Nah, agak jalan ya. Oke, udah. Tidak bisa juga ya. Boleh ganti baterai sebentar, ada baterai di situ. Oke, ya, sudah bisa ya. Ya, baik. Supaya kita menjadi anak-anak yang sehat, sebab kita perlu nutrisi, ya. Nutrisi rohani itu yang pertama adalah ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat, kemarin kita belajar bahwa ajaran yang sehat itu yang pasti harus berdasarkan Alkitab, ya, bukan berdasarkan pengalaman hamba Tuhan, bukan berdasarkan bahkan pemikiran atau dogma hamba Tuhan, bukan berdasarkan tradisi, ya. Makanya saya katakan contohnya kemarin baptisan, ya, selaku berdasarkan Alkitab. Kita tahu baptisan yang benar adalah ditenggelamkan, ya. Baptisan percik kepada bayi itu karena tradisi, itu karena dogma, karena sebuah keadaan pada saat itu yang mereka berpikir lebih baik dari bayi dibaptis, ya, akhirnya dibuat pada saat itu, tapi menjadi tradisi, menjadi turun-temurun dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, nutrisi yang benar, ajaran yang sehat harus berdasarkan Alkitab, ya, harus berdasarkan Alkitab, minyak urapan dan lain sebagainya. Kita lihat konteks di dalam Alkitab, ya, karena yang kedua dikatakan ajaran yang sehat dia harus sesuai dengan konteks, ya. Minyak urapan tidak salah, tapi akan menjadi salah kalau kita membuat minyak urapan kayak lebih dari Tuhan, saudaraku, ya. Dan banyak hal yang kita sudah belajar bagaimana ajaran yang sehat, bukan hanya sekali lagi pengalaman dari orang-orang yang rohaninya bagus, tapi sekali lagi lihat kepada Alkitab, lihat kepada konteks, dan yang ketiga adalah lihat kepada respon yang benar, ya. Jadi itu lebih lagi menyeluruh, saudaraku, ya. Ajaran yang sehat itu, ya, lihat kembali kepada respon yang benar. Nah, oleh karena itu, waktu kita menerima ajaran yang sehat, maka kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, saudaraku. Nah, yang kedua, nutrisi rohani yang kedua, saudaraku, yang harus kita terima, ya, atau yang membuat kita menjadi anak-anak yang sehat, saudaraku. Nah, ini udah kebetulan ini di bulan 2 kita berbicara tentang tema tentang kesehatan ini, ya. Memang paling pas lagi kemarin kalau pas minggu lalu tanggal 14, saudaraku, ya. Karena apa, saudaraku? Yang kedua ini nutrisi rohani yang sehat, nutrisi yang membuat kita sehat adalah yang namanya kasih sayang, ya. Saudara, ini nutrisi yang harus kita peroleh supaya kita menjadi anak-anak yang sehat. Secara jasmani
Anak-anak pun kalau dia bertumbuh tanpa kasih sayang, dia tidak akan sehat. Ya, dia butuh kasih sayang bapaknya, dia butuh kasih sayang ibunya. Walaupun dia diberi ajaran yang baik, bahkan diberikan tuntunan yang baik, tapi tanpa dikasihi oleh orang tua yang terutama, maka dia akan bertumbuh tidak sehat, saudara. Ya, dia akan bertumbuh timpang. Ada banyak anak-anak yang diberikan ajaran-ajaran yang baik tanpa kasih sayang. Dalam tanda kutip, saudaraku, kita mengenal istilah asih, asah, asuh. Ya, saudara, asih, asah, asuh. Jika ada Pak Senja, nggak ngerti mungkin kita secara detail arti kamus bahasa Indonesianya, tapi kurang lebih itu adalah asih itu adalah pelajaran tentang ajaran-ajaran itu tadi, contohnya ya tentang tuntunan, ya itu diasih. Asuh itu tentang kasih sayang. Asah itu tentang pergaulan, ya tentang sosial, ya. Jadi saudaraku, waktu saya baca-baca tentang parenting, saudara, ini selalu ditekankan, ya. Nah, sekali lagi itu anak jasmani, dia butuh itu. Sebagai anak-anak rohani, saudaraku, kita butuh juga nutrisi kasih sayang. Saudara, kalau saudara mengikut Tuhan, saudara mengerti banyak ajaran tentang Tuhan, bahkan ajaran itu semuanya benar, tapi kalau saudara tidak mengalami kasih sayang dari Tuhan, saudaraku, itu akan menjadi sia-sia. Dan kasihan kita, saudara. Kita pintar tahu segala sesuatu, ya bahkan kita lakukan. Bahkan katakanlah kita nggak disebut ahli Farisi. Kalau Farisi kita sering menyebutnya istilah tahu tapi tidak melakukan, hafal semuanya tapi tidak melakukan. Tapi katakanlah bahkan kita melakukannya, tapi kalau kita tidak mengalami, tidak pernah mengalami kasih sayang dari Tuhan, saudaraku, kasihan sekali. Alangkah malangnya kita menjadi orang Kristen. Saudara, Tuhan memanggil kita masuk di dalam kerajaannya, masuk di dalam keluarganya, bahkan menjadi ahli warisnya. Saudara, Dia pengen kita mengalami kasih sayang. Karena God is love. Tuhan itu adalah kasih. Saudara, Dia selalu memancarkan kasih, mengalirkan kasih itu. Tapi sering sekali banyak umat Kristen tidak menerima nutrisi kasih sayang itu. Banyak penyebabnya. Mungkin dia yang menutup pintu hatinya, mungkin dia yang menjauh dari Tuhan, mungkin dia yang berdiri jauh-jauh karena anggapan Tuhan itu seperti hakim. Saudara, banyak mungkin alasannya. Tetapi sekali lagi, kerinduan Tuhan, Dia ciptakan kita segambar dan serupa untuk bereproduksi di bumi ini, bermultiplikasi, saudaraku, menyatakan kerajaannya. Saudaraku, Dia pengen kita mengalami kasih sayang itu. Nah, ada sebuah jurnal dari Asian Parent Indonesia, saudaraku, yang mengatakan seperti ini: 3 dampak negatif pada anak jika kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, saudaraku, atau dari orang tuanya, ya. Saudara, mereka berkata bahwa 3 dampak itu, yang pertama, kepercayaan dirinya itu rendah. Ya, kepercayaan dirinya itu rendah. Yang kedua, saudaraku, ada perasaan takut ditelantarkan. Ya, mereka takut ditelantarkan saat dewasa. Anak-anak yang kekurangan kasih sayang dari keluarga, dari ayah, yang menjadi pribadi yang takut ditelantarkan maupun ditinggalkan orang lain, ya. Kebanyakan akan merasa bahwa orang terdekat mereka, sahabat bahkan pasangan, suatu hari akan mengabaikan dirinya, sehingga ada perasaan insecure, tidak nyaman, saudaraku. Bahkan jadi gampang curiga, saudaraku, ya. Bahkan yang ketiga, saudaraku, ya, dikatakan memiliki masalah dengan kedekatan bersama orang lain. Saudara, ada masalah, dia gampang kecewa kalau dekat dengan orang, dia gampang sakit hati dan seolah-olah orang lain itu terus yang salah. Saudaraku, banyak sekali. Dan kalau kita lihat tanpa kita sadari, kadang-kadang kita datang dari latar belakang seperti ini, ya. Karena kita kurang kasih sayang waktu kita kecil. Kita kurang cinta kasih. Kalau dikatakan mungkin masa depan kurang bahagia, kita sering dengar istilah, mungkin karena kekurangan secara finansial, tidak bisa main-main ke tempat yang bagus, tidak bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah, tidak memiliki mainan seperti anak-anak yang lain. Tetapi itu sebenarnya tidak terlalu masalah, saudaraku, kalau anak ini memiliki
kasih sayang dari orang tuanya. Sebab beda. Seorang anak dia akan tetap menikmati kasih sayang sekalipun dia tidak bisa mendapatkan keinginannya karena keterbatasan orang tuanya. Sebaliknya ada orang tua yang bisa memberikan apa saja yang diinginkan anaknya, memenuhi apa saja yang diinginkan anaknya, tapi tidak bisa memberikan kasih sayang itu. Saudaraku, oleh karena itu betapa pentingnya nutrisi kasih sayang bagi anak-anak. Betapa pentingnya nutrisi kasih sayang bagi kita dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, kerinduan saya waktu kita datang kepada Tuhan, kita selalu bisa merasakan kasih sayang dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara tidak merasa yatim piatu. Saudara tidak merasa sendirian. Saudara tidak merasa segala sesuatu itu semuanya kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Tapi sekalipun melihat kesulitan itu, saudara merasakan kasih sayang dari Tuhan. Saudara menemukan ada kasih sayang yang murni dari Tuhan. Dan itu yang memampukan saudara melewati apapun yang harus kita lewati dalam hidup ini. Nah, bahkan saudaraku, ada seorang peneliti dari Harvard, dia ditugaskan, dia seorang profesor di Harvard University, ditugaskan menjadi agen CIA ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Saudara tahu gambar apa ini? Gambar siapa? Adolf Hitler, ya. Kalau anak-anak remaja nggak tahu, mungkin sejarahnya kurang ini, ya. Tahunnya mungkin sekarang TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah orang yang bertanggung jawab kepada matinya jutaan orang Yahudi dan bahkan menimbulkan banyak perang, saudaraku. Dan tahukah saudara bahwa profesor dari Harvard ini, saudaraku, yang bernama Murray, Profesor Murray, ditugaskan meneliti kepribadian Hitler, dan dia menyimpulkan, saudara, ternyata Hitler ini menderita sebuah penyakit yang terjadi, ya, skizofrenia disebutkan, terjadi karena tekanan masa kecil yang dia alami. Dan memang kalau diteliti, saudara tahu bahwa bapaknya dia meninggalkan dia waktu dia kecil, dia dibesarkan mamanya, dan walaupun dibawa ke gereja, dia menjadi orang yang kurang kasih sayang. Sampai akhirnya makanya saudara dia gak nyaman, ya. Ada bahkan tafsir yang mengatakan ayahnya itu orang Yahudi, makanya dia sangat benci dan ingin menghanguskan orang Yahudi, saudara, membumi hanguskan, memusnahkan, ya. Dan waktu diteliti, saudara, ternyata, ya, laporan 229 halaman itu mengatakan bagaimana dia memiliki tekanan di masa kecil karena kekurangan kasih sayang, ya. Dan dia menyimpulkan seperti ini, Profesor Murray menyimpulkan bahwa Hitler selamanya tidak mungkin memberikan kasih sayang maupun bersikap humanis kepada sesama, karena memang dia tidak mendapatkan kasih sayang itu. Saudaraku, logika memang gini, kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang tidak pernah kita miliki. Betul? Yes. Saudara nggak bisa, Sonic nggak punya uang 50 juta, terus saya bilang, sini uang 50 juta, dan dia kasih. Pertanyaannya, dari mana uang itu? Ya. Karena dia nggak punya, ya, kecuali dia punya. Dan saya minta, dia kasih, ya. Kasih nggak, Son? Kalau punya. Haleluya. Saudara, kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini, kalau saudara ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak, yakinkan diri saudara selalu membuka hati untuk menerima kasih sayang dari Tuhan. Kalau nggak, saudaraku, kita akan terbatas memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kenapa? Mungkin serba terbatas kasih sayang yang kita miliki kalau kita hanya mengandalkan kasih sayang dari dunia ini. Kalau kita mencoba membuat sumber kasih sayang itu dari keadaan jasmani kita. Tetapi ada kasih sayang Tuhan yang abadi dan yang tidak akan pernah habis, yang menjadi sumber kasih sayang. Dan itulah yang membuat kita selalu mampu untuk memberi kasih sayang. Waktu saya menonton dan mempelajari terus kisah-kisah Hitler, banyak sekali jenderal-jenderal dia yang dalam tanda kutip sangat baik. Dan terakhir beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film yang seorang yang bernama Dietrich von Bonhoeffer. Saya termasuk mengagumi pribadi ini. Dia tokoh pendeta juga, saudaraku, yang dia dihukum mati karena menurut Hitler dia memberontak. Dan ada beberapa jenderalnya, ada Rommel namanya. Dan belakangan ini saya banyak melihat kehidupan mereka. Saudaraku, bagaimana orang-orang ini sebenarnya pengen baik, pengen mengatakan Hitler jangan lakukan itu. Saudara, waktu dia memerintahkan digas orang-orang tahanan Yahudi dikumpulkan dan
dimasukkan ke sebuah gudang dan dimasukkan asap gas membuat mereka mati semua. Saudara, mereka berusaha menggagalkan. Tapi dari penelitian ini, karena dia benar-benar kurang kasih sayang dan dia tidak mencari kasih sayang itu lagi dari Tuhan, sehingga sang peneliti Profesor Murray berkata selamanya tidak mungkin memberikan kasih sayang maupun bersikap humanis kepada sesama oleh karena kekurangan kasih sayang itu. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak akan bisa memberikan apa yang tidak pernah kita miliki. Kalau saudara mau menjadi anak-anak yang sehat di hadapan Tuhan, bahkan nanti terus bertumbuh menjadi orang dewasa yang sehat, bahkan menjadi bapak yang sehat, atau orang tua sebagai orang tua rohani yang sehat bagi anak-anak rohani kita, saudara terima terus nutrisi kasih sayang itu. Saudara, nutrisi kasih sayang bukan nutrisi yang hanya kita terima pada masa pertumbuhan, tapi nutrisi kasih sayang adalah nutrisi yang harus kita terima selama kita hidup, selama kita bernafas. Dan ini adalah nutrisi yang bahkan nanti masuk ke tema-tema selanjutnya, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan terakhir di tahun ini. Dalam tahun reproduksi ini, saudaraku, kita terus butuh nutrisi kasih sayang ini. Waktu saya belajar terus bagaimana kasih sayang yang Tuhan berikan, besar-besarnya cinta Tuhan kepada kita. Saudaraku, Alkitab ini, saudaraku, sungguh begitu indah mengatakan betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita. Bahkan ayat yang paling gampang kalau ditanya apakah Tuhan mengasihi kita, saudaraku, sebenarnya kita bisa menemukan ayat, tapi kita sulit untuk menerima kasih sayang itu. Siapa di tempat ini yang tidak kenal ayat Yohanes 3 ayat 16 yang berkata apa? Karena mudah ya, supaya kita tidak binasa tapi boleh kekal. Saudara lihat, gampang kita tahu ya. Kita udah lihat itu, tapi sulit bagi kita untuk menerima kasih sayang dari Tuhan itu setiap hari. Karena kadang kita disibukkan dengan kesibukan kita sendiri, kita disibukkan dengan masalah kita sendiri, seolah-olah dengan masalah itu Tuhan sedang berhenti mengasihi kita. Tetapi hari ini saya mengajak saudara kembali untuk melihat nutrisi kasih sayang itu, ya bagaimana kita boleh hidup dengan menerima nutrisi ini. Nah, satu ayat yang pertama yang begitu luar biasa ketika saya coba pelajari ayat ini, yaitu Yesaya 43 ayat yang keempat ya. Yesaya 43 ayat yang keempat. Teman-teman berkata seperti ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Saudara lihat ya, oleh karena kita berharga, mulia, dan Dia mengasihi kita. Nah, waktu saya renungkan ini saudaraku, dan saya coba pelajari ayat ini, ternyata ayat ini berbicara tentang keadaan bangsa Israel yang nantinya akan berada di pembuangan. Ini berbicara tentang salah satu masa terkelam bangsa Israel di pembuangan di Babel. Tapi pada saat itu ini belum terjadi. Saudara, Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 itu menulis kenyataan yang sedang terjadi. Yesaya seorang nabi yang datang dari keluarga yang terpandang, saudaraku, ya. Dia menuliskan masih kenyataan yang terjadi. Tetapi dari Yesaya pasal 40 sampai pasal terakhir di kitab ini, saudara, itu berbicara tentang nubuatan yang terjadi itu mungkin dikatakan ratusan tahun kemudian. Bahkan mungkin terjadi sekarang dalam kehidupan kita, yaitu keadaan-keadaan di mana umatnya mungkin menderita, keadaan-keadaan di mana umatnya mungkin merasa tidak berharga, keadaan-keadaan dan terutama ketika di pembuangan di Babel, orang Israel merasa segala sesuatu sudah berakhir. Tetapi saudara, nubuatan di kitab Yesaya dari pasal 40 sampai habis itu menceritakan bagaimana Tuhan sanggup memulihkan oleh karena Dia mengasihi kita. Nah, bahkan ditekankan bahwa umat Israel itu adalah berharga dan mulia. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menerima nutrisi kasih sayang, maka yang pertama kita harus sadari bahwa kita berharga dan mulia. Tanpa kita menyadari ini, maka sulit bagi kita menerima nutrisi kasih sayang. Saudara, kalau kita sebagai anak melihat bapak kita kayaknya
memperlakukan kita tidak berharga, maka apa saja yang diperlakukan bapak kita atau orang tua kita itu sulit kita terima sebagai bentuk kasih sayang. Itu akan kita rasa, saudaraku, kadang ya, kalau saudara nggak percaya gini, waktu kita punya hubungan dekat dengan seseorang terus rusak atau kita bertengkar dengan orang, ketika orang itu mau berbuat baik pun pikiran kita udah negatif, udah curiga. Mana saya inginnya kawan ini, gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kenapa? Kita udah melihat diri kita kurang berharga di hadapan dia. Nah makanya untuk menerima nutrisi kasih sayang, semaku harus benar-benar menyadari di dalam diri kita bahwa kita berharga dan mulia. Nah, seberapa berharga dan mulia kita? Kalau saudara lihat di sini, ini gambar apa ini? Berlian, ya. Berlian. Saudara tahu berapa harganya ini? Miliaran. Oke, nah sebelum kita melihat ini nanti, saya tunjukkan kepada saudara ada berlian yang ditemukan tahun 1900-an. Namanya The Cullinan. Harga berlian ini saudaraku 2 miliar US dollar. 2 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan berapa itu? Haleluya. Berapa? 48 triliun luas. Pandai Wawi ini pintar sekali matematikanya. Karena orang tuanya dulu guru matematika. Jadi menerima nutrisi kasih sayang matematika itu ya. Nah, 48 triliun saudaraku, triliun. Padahal nggak terlalu besar. Makanya size doesn't matter. Padahal mungkin kecil saudara, ya, tapi 48 triliun. Dan itu bukan kembali berlian saudaraku yang harganya ini namanya Dekominur tidak ternilai. Nggak ada yang bisa beli. Dan sampai sekarang belum ketemu berapa nilainya. Nah, saudaraku, oke lah kita tinggalkan berlian-berlian yang mahal ini, ya. Saudara tahu berlian yang tadi di sini, ini nyata saudaraku, ya. Ini nyata artinya saudara bisa beli. Saudara bisa beli. Harganya ada dijual sekarang, ya. Harganya 133.892. Bahkan dikatakan saudaraku, dapatkan tanggal 8 Maret ini bisa saudara nyampe. Kalau saudara tinggal di Amerika, langsung dikirim tanggal 8 nyampe, ya. Tanggal 8 nyampe atau tanggal 9 katanya kalau mau pakai pemegangnya. Jadi ini nyata saudaraku, ini bisa saudara beli, ya. Tapi dengar, ini batu-batu yang berharga ini yang mulia ini 4 karat, ya saudaraku. Batu-batu yang berharga ini, saudaraku, tidak ada bandingannya, tidak sebanding dengan keberhargaan kita. Amin. Saudara jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Dan bahkan kenyataannya, ya, Tuhan berikan anaknya yang tunggal sebagai ganti keberhargaan kita. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa ya Tuhan datang ke dunia, Yesus datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan anaknya yang tunggal itu untuk orang-orang tertentu. Tapi sekali lagi itu untuk saudara secara pribadi. Makanya saya selalu percaya ya, kalau sekiranya dunia ini oleh karena sebuah hal, saudaraku, sebelum Yesus datang ke dunia, oleh karena mungkin komet, saudaraku, yang menghancurkan bumi, oleh karena mungkin virus, saudaraku, yang membuat seluruh penduduk bumi meninggal dan tinggal saudara sendiri atau saudara dengan keluarga yang ada di bumi ini, saudara, Yesus akan tetap datang mati untuk menebus saudara. Sekiranya saudaraku ada sebuah wabah yang membuat semua orang yang ganteng dan cantik meninggal, orang yang kaya, tingkat kekayaan yang bergaji 5 juta ke atas, mungkin saudara gajinya di bawah 5 juta sebulan katakanlah, dan saudara merasa kurang berharga, ya ada sebuah wabah, orang yang gajinya 5 juta ke atas semua hilang dari bumi ini dan hanya saudara yang menurut saudara sangat miskin itu yang tinggal. Saudara, Yesus akan tetap datang turun ke dunia mati bagi kita. Amin. Dia nggak akan berkata, ya tinggal yang jelek di sini, kita ciptakan aja manusia baru. Enggak, saudara. Wah, tinggal yang kurang pintar di sini, kita ciptakan aja manusia baru nanti Yesus turun ke dunia untuk menebus mereka. Saudaraku, oleh karena kita berharga dan mulia. Bahkan ketika firman ini dinubuatkan Nabi Yesaya, saudara, firman ini datang kepada bangsa Israel ketika keadaan mereka, saudaraku, pada sebuah keadaan yang tidak enak. Ketika bahkan bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang memberontak. Saudara tahu Yesaya
dibunuh dengan digergaji. Bangsa yang benar-benar tidak peduli kepada Tuhan. Ya, raja yang menggantikan Hizkia anaknya Saudaraku, itu yang membunuh Yesaya, menggergaji dia menjadi Tuhan. Betapa jahatnya bangsa ini, tetapi Yesaya memberikan nubuatan bahwa bagi Tuhan bangsa ini tetap berharga dan mulia. Saudara, kadang-kadang kita merasa nggak berharga, nggak mulia, mungkin karena kejahatan kita. Mungkin karena kita berpikir, aku kurang baik, aku tidak menjadi orang tua yang baik kah? Aku tidak menjadi anak yang baik kah? Aku tidak menjadi teman yang baik kah? Dan lain sebagainya. Kadang kita merasa kurang berharga. Tetapi keberhargaan kita Saudaraku, itu adalah keberhargaan yang kekal, yang ketika kita membuka hati, kita tetap berharga bagi Dia. Kenyataannya Saudaraku, sekali lagi, Yesus mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Alkitab berkata Dia datang memberikan nyawanya bukan ketika kita sudah cukup baik, bukan sudah cukup di tengah-tengah dulu lah sedikit, bukan karena sudah ada upaya, tapi ketika kita masih berdosa, Alkitab berkata Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mulai menyadari ini, betapa berharga dan mulianya kita, maka disitulah kita mampu mulai menerima nutrisi kasih sayang itu. Nah, karena itu lihat dirimu betapa berharga dan mulia di hadapan Dia. Ya, terlepas dari apapun yang kau rasa, tapi keberhargaanmu bukan didasarkan kepada perasaan, tapi kepada kebenaran dan kenyataan Yesus mati bagi saudara. Oleh karena itu, terima nutrisi kasih sayang. Ya, terima nutrisi kasih sayang itu. Ketika saudara melihat keberhargaan saudara, maka saudara akan mulai boleh berkata, Tuhan mengasihiku. Mulai kita menerima nutrisi kasih sayang. Waktu kita memperlakukan anak-anak kita berharga dan mulia itu, saudara, disitulah mereka mulai menerima nutrisi kasih sayang itu. Dan saudara, itulah yang membuat saudara menjadi anak-anak Tuhan yang sehat. Dan sekali lagi, inilah nutrisi yang akan terus kita terima sepanjang kita masih hidup. Dan dengan kasih sayang inilah kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ada sedikit mungkin pertanyaan bagi kita. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu bahwa apa kasih sayang atau cinta kasih yang sesungguhnya itu seperti apa ya? Kadang-kadang kita kurang dalam memahaminya, karena kadang-kadang kita berpikir kasih sayang hanya sekedar sesuatu ketika kita meminta maka diberikan, ya. Dan ini kadang-kadang yang membuat kita menolak nutrisi kasih sayang dari Tuhan, ya. Jadi udah tahu kita akan melihat diri kita, ya aku mau ini, aku berharga dan mulia. Tapi ketika kita melihat kenyataan hidup kita, melihat doa kita belum dijawab Tuhan, melihat kehidupan kita mengalami tragedi, mengalami kehilangan, membuat kita mungkin mengalami penantian yang panjang, ya, penantian jodoh kah, penantian anak kah, penantian berkat jasmani kah, atau penantian apapun, sehingga akhirnya saudara kita mulai berpikir Tuhan tidak mencurahkan nutrisi kasih sayangnya kepada kita, ya. Oleh karena itu perlu lebih dalam memahaminya, saudara. Nah, dan kalau kita berpikir bahwa kasih sayang hanya bagaimana seseorang mendapatkan apa yang dia minta dan dia inginkan, saudaraku, kita berada dalam pemikiran yang salah, ya. Kita berpikir kurang tepat tentang kasih sayang. Karena apa? Memang kerjaan iblis itu memanipulasi, ya. Kerjaan iblis itu, saudaraku, itu membengkokkan sedikit saja, dan akhirnya itu bisa berkepanjangan. Kerjaan iblis itu adalah mentwist pikiran kita. Waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis berkata apa? Tentulah Tuhan berkata, semua buah ini gak bisa kau makan, ya, seolah-olah masih ayam. Dan Hawa berkata, oh enggak bos, semua bisa kami makan. Terbalik, semua bisa kami makan, cuma yang satu ini yang tidak bisa kami makan. Dan setelah iblis mentwist lagi, oh gitu, semua bisa kamu makan. Oh yang itu gak bisa kamu makan. Oh iyalah, Tuhan melarang kau gak bisa makan itu, karena kalau kau makan nanti kau sama dengan Tuhan. Padahal kita mengatakan manusia sudah diciptakan segambar dan sama dengan Tuhan. Dan mulai ditwist, udahlah makanlah. Nah, saudara, singkat cerita, bagaimana hubungannya dengan nutrisi kasih sayang ini? Saudara, kadang kita dalam hidup ini udah terpatri di pikiran kita bahwa kalau seseorang menyayangi kita, dia harus memberikan apa yang kita minta.
Kalau dia mencintai aku, dia harus menyenangkan hatiku. Ya, betul ya, kita selalu berpikir gitu. Ya, apalagi masa-masa pacaran, ya. Si wanita berkata, sayang, engkau mencintai aku enggak? Iya, mah tentulah cinta. Ya, berikanlah bunga. Ya, akhirnya ngutang beli bunga, saudaraku. Ya, kamu sayang nggak sama aku? Kalau sayang, inilah. Bahkan lebih parah, saudaraku, ya, dalam dunia pergaulan. Orang pacaran, kalau engkau cinta, berikan kehormatanmu. Kalau engkau cinta, berikan ini. Kalau engkau cinta, tunjukkan bukti cintamu. Saudara, dunia ini mentwist dengan sesuatu hal yang seolah-olah itulah cinta. Padahal cinta bukan hanya memberi, tapi jauh lebih daripada memberi, saudara. Ya, sebab apa? Cinta juga menerima apa adanya. Cinta juga, saudara, bahkan melindungi dan menghormati. Nah, ketika kita tidak mampu menghadapinya, makanya ada orang yang memberikan nutrisi yang salah kepada anak-anaknya tentang kasih sayang. Ya, ada orang tidak normal dalam tanda kutip kayak Hitler tadi, saudara, mengalami gangguan pertumbuhan karena kurang kasih sayang. Tapi ada orang juga dalam tanda kutip, saudara, kebanyakan kasih sayang karena porsi yang salah atau pengertian yang salah tentang nutrisi kasih sayang, saudara. Ya, sehingga, saudaraku, bukan nutrisi kasih sayang yang diberikan, tapi racun kasih sayang dalam tanda kutip. Sesungguhnya sebenarnya tidak ada istilah kasih sayang yang salah ketika kasih sayang atau cinta kasih itu berada pada definisi yang benar. Tapi kita, saudaraku, sudah mungkin menerimanya salah dan kita mau pegang itu terus, ya. Kita mau pokoknya kalau yang namanya kasih itu harus gini. Ya, kalau yang namanya cinta itu harus gini. Saudaraku, mari lepaskan itu. Mungkin itu nutrisi yang kurang tepat. Terima nutrisi yang sesungguhnya, kasih sayang benar. Nah, karena apa, saudaraku? Sehingga karena katakanlah aku mengasihi anak-anakku, ada orang tua, sehingga nggak mau negur anaknya salah. Ya, aku mengasihi anak-anakku sehingga diberikan semua apa yang diminta. Saudara, ada kisah nyata. Seorang orang tua, dua orang memberikan apa saja yang diminta anaknya, dan anak ini tidak pernah mendengar kata tidak selama dia bertumbuh. Anaknya cerita, orang tuanya cerita kepada saya waktu dia bahkan misalnya di mall dia mau apa harus diberikan. Dan dalam tanda kutip pada awal-awal memang anaknya makin pintar, juara olimpiade internasional. Ya, dia di Singapura juara, saudara. Dan dia kuliah, saudara, kuliah ke Amerika. IP-nya semester pertama 4, perfecto, saudara. Ya, bersaing dengan orang-orang dari seluruh dunia. Dia 4, teknik elektro, ya, di kampus yang paling bagus, elektronnya nomor 3 se-dunia. Dia 4, saudara. Semester kedua dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan wanita ini berkata, tidak, aku tidak bisa menerima cintamu. Maka IP-nya turun menjadi 3,9. Dan akhirnya berlanjut, saudaraku, singkat cerita ya, akhirnya dia mengurung diri, tidak masuk kuliah. Berapa semester, saudaraku, dia nggak masuk. Padahal uang kuliahnya itu 25.000 satu semester, 25.000 US dollar. Ya, kalau dirupiahkan pada saat itu sekitar 400 juta, saudaraku. Dan itu hilang begitu saja. Sampai akhirnya saya turun tangan, saudaraku. Waktu itu saya ada di Florida, orang tuanya minta tolong saya terbang, saudaraku. Ya, udah berkali-kali saya mencoba, bahkan pernah saya bawa tinggal dengan saya. Dan permasalahannya adalah orang tuanya mengakui nutrisi kasih sayang yang salah. Dan syukur kepada Tuhan, sekarang sudah pulih. Dan bahkan saya pernah berkata, kalau suatu ketika saya kasih cerita kehidupanmu menjadi kesaksian, boleh nggak? Saudara, dia berkata, boleh, Ustaz. Tapi saya tidak perlu sebutkan secara detail. Dia berkata, ya akhirnya dia nggak lulus dari sana. Dan dia berkata, aku terimalah konsekuensi ini. Bahkan aku nggak lulus pun, sarjana nggak apa-apa. Akhirnya dia kembali ke Indonesia, saudara. Dan singkat cerita, dia sekarang bisa melanjutkan usaha bapaknya, udah pulih. Ini udah cerita 10 tahun yang lalu, saudaraku, dia udah pulih. Dan sekarang makin luar biasa. Tapi ketika itu terjadi, saudaraku, ya, pengakuan orang tuanya itu benar-benar membuka mata hati saya. Bahwa kasih sayang yang sesungguhnya bukan berarti, saudaraku, hanya menyenangkan orang yang kita kasihi. Saudara, kadang kita tidak mampu
mampu menerima nutrisi kasih sayang dari Tuhan ketika doa kita belum dijawab. Ketika kita mengalami problem dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita lihat latar belakang kita, aku dari keluarga kayak gini, kok katanya Tuhan mengasihi aku, kok aku diciptakan dari keluarga seperti ini. Ya, ada seorang anak yang orang tuanya, papanya meninggal ketika dia masih dalam kandungan, dan dia meragukan, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku diciptakan dari keluarga seperti ini? Kenapa papaku meninggal, gak kenal aku wajahnya? Saudara, ada banyak hal-hal yang iblis mencoba mentwist. Iblis mencoba membuat ya terpatri di pikiran kita yang namanya kalau cinta itu pasti kita disenangkan, pasti kita dipuaskan, pasti apa yang kita minta diberikan, pasti apa yang kita mau langsung atau akan kita terima dengan baik. Tapi kebenarannya suatu Alkitab berkata ya, barang siapa ku kasihi ia kutegur dan kuajar, ya kata Tuhan ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 11 ya. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Saudara, ternyata Tuhan pun mengasihi kita. Dia menegur bahkan menghajar kita. Oleh karena itu, kalau saudara mau menerima nutrisi kasih sayang, saudara ya, lihat teguran, lihat hajaran itu bukanlah sebuah sesuatu tindakan di luar kasih, tapi justru saudara mulai pandang itu adalah bagian dari cinta kasih Tuhan. Saudara, ada banyak anak-anak lari dari rumah ketika dipukul bapaknya, dan dia berpikir bapaknya nggak sayang sama dia. Kalau saya ceritakan ada banyak kisah-kisah yang bisa di depan mata saya lihat ya di kampung kami, saudara, ada banyak, bahkan mungkin didengar di kampung saudara mungkin terjadi ketika orang tua ya mendisiplin anaknya, bisa jadi bertengkar dan lain sebagainya. Tetapi yang sesungguhnya biasanya kalau anak-anak didisiplin, dia lebih mau, saudara. Anak-anak ditegur lebih mau daripada anak yang 18 tahun. Ya, kalau kita suruh ya matikan handphonemu, ya dia lebih bisa berkata, tunggu nanti dulu ini. Kalau anak-anak matikan handphonemu, kamu dipukul, saudara, langsung dia. Ya. Saudara, itulah makanya kita perlu memiliki nutrisi kasih sayang itu untuk seperti anak-anak, sehingga melihat teguran itu saudaraku adalah bagian dari kasih dari Tuhan. Ya, kita bisa melihat bahkan hajaran itu. Kalau saudara mungkin melihat Tuhan kayak menghajaranku, itu bagian dari kasih dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkata barang siapa aku kasihi, dia aku tegur. Ya, saudara, oleh karena kita tidak mampu melihat keberhargaan dan menerima nutrisi dari Tuhan, kadang-kadang masih mengikut Tuhan ini pun kita saudaraku, kita menjadi gampang kecewa karena kurang menerima nutrisi ya. Kita gampang kecewa dengan teman-teman sesama pelayanan, dengan teman di komunitas atau di mana. Kenapa? Saudara, sebenarnya mungkin bukan orang itu yang bermasalah. Kita yang harus ya membuat segala sesuatu melihat dalam kasih, bahwa kasih itu pun bisa menegur. Ya, kasih itu bahkan mengajar. Saudara, dan lebih parahnya sekarang, saudara tahu, makanya saya katakan iblis kerjanya suka mentwist. Ya, sekarang ini saudaraku, hampir semua bangsa barat saudaraku itu tidak boleh lagi mukul anak. Di Australia tahun 2017 ini kejadiannya, terbukti pukul anaknya, perempuan Australia dihukum kerja sosial. Dan ini bukan pukulan yang mematikan, ya, bukan pukulan jurus, bukan pukulan berdarah-darah, bukan. Katanya waktu saya baca ini di Kompas dibuat, yang dipukul itu belakang badannya saudaraku, dipukul tuh, kau nggak mau nyuci piring tuh saudaraku begitu ya. Akhirnya dilaporkan saudaraku, 3 kali dia menghubungi nomor emergency. Saudara, di Amerika di sekolah dasar diajari, kalau orang tua mau memukul engkau, call 911, telepon nomor emergency 911. Dan itu terbukti saudaraku, banyak sekali anak-anak begitu dipukul orang tuanya, telepon. Apalagi sekarang udah punya handphone kelas 1, kelas 2, ya, tinggal telepon. 911, what's your emergency? Bapakku pukul aku. Ya. Saudara, sekarang bagaimana mereka mengatakan bahwa kalau orang tua yang sayang anaknya tidak boleh dipukul? Ya, kita tahu di Indonesia sekarang guru yang belum boleh mukul. Lama-lama nanti kita orang tua pun nggak boleh lagi mukul. Orang tua ini, saudaraku, ibu ini berkata, itu anakku, terserah aku mau ngapain, aku mendidik dia. Saudaraku, Australia berkata, negara ini berkata, enggak boleh. Kamu dihukum kerja sosial. Ya, kenapa hukumannya kerja sosial? Karena memang
memang belum abuse. Kalau abuse saudaraku itu pasti di penjara. Karena memang dia cuma pukul badannya katanya saudaraku, dan dia lari ke rumah opungnya. Dan opungnya memberikan nutrisi dalam tanda kutip, opung kan jarang mukul cucunya. Oh, sinilah cucu. Memang jahat kali bapakmu itu ya. Memang jahat kali mamamu itu. Saudaraku, kita terbiasa dengan pemahaman bahwa memang harus seperti itu kasih sayang. Harus seperti itu. Ya, kalau ditegur bahkan dihajar, itu bukan cinta kasih. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita, bahkan kadang menegur kita, mengajar kita. Dan mungkin kalau kadang teguran itu datang dari orang-orang di sekitar kita, dari kegiatan-kegiatan yang kita hadapi yang tidak seperti yang kita harapkan, saudara lihat aja bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara, dan itu bagian dari teguran, ya, bagian dari ajaran, ya. Nah, dan makanya saudaraku, Amerika itu, ya, bahkan sampai tidak boleh meninggalkan anak-anak di rumah, ya. Waktu Pak Yosef cerita kemarin, Pak Yosef bisa dipenjara ini kalau tinggal di Amerika. Meninggalkan anak-anaknya di rumah. Saudara tahu, umur 7 tahun ke bawah tidak boleh ditinggalkan sendiri, ya, mau kapanpun. Umur 8 sampai 10 boleh ditinggalkan hanya di siang hari, yaitu pagi, dan tidak boleh lebih dari 1 jam. Ya. Umur 11 sampai 12 boleh ditinggalkan hanya di siang hari, paling lama 3 jam. Waktu itu umur berapa mereka ditinggalkan? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mas ya, umur 13-15 boleh ditinggalkan, ya. Tapi ya harus tidak boleh lewat malam. Dan umur 16 ke 17 boleh ditinggalkan melewati malam, saudara. Saudara, seolah-olah dalam tanda kutip ini negara sedang memberikan definisi inilah cinta yang sebenarnya. Padahal dalam tanda kutip mereka sedang, saudaraku, ya, dunia ini sedang mencoba mengganti definisi cinta dari Tuhan yang benar dengan definisi cinta dunia ini. Kalau kita lihat bagaimana seolah-olah humanisme itu begitu berharga umat manusia, sampai akhirnya, ya, yang jenis kelaminnya pun tak jelas, saudaraku, diterima. Karena mereka mencoba inilah cinta, padahal cinta palsu. Ulang-ulangi cinta palsu. Saudara, itu cinta palsu yang sedang diberikan dunia bagi kita. Ya, dan saudara mungkin tahu bahkan kadang-kadang kita hidup atau mengambil definisi cinta palsu ini sekarang, sehingga di tengah-tengah kesulitan kita meragukan cinta Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita melupakan Tuhan, ya. Karena apa? Kalau Tuhan mencintai aku harusnya seperti ini. Kalau Tuhan mengasihi aku harusnya seperti ini. Tapi dengar sekali lagi, itu cinta palsu. Karena Tuhan mengasihi, Dia juga menegur dan menghajar dan melatih, saudara, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, jika kita harus menanggung ganjaran, dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 17, ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Doa saya di tempat ini tidak ada anak-anak gampang. Amin. Semua kita adalah anak-anak yang benar, anak-anak yang mau menerima nutrisi kasih sayang dari Tuhan. Saudara, sekali lagi, dunia mencoba memalsukan itu. Lama-lama nanti saudara di Indonesia pun akan seperti itu. Terimalah aku apa adanya ketika ada seorang gay, ya, seorang lesbian yang datang. Inilah jenis kelaminku. Saudara tahu sekarang kalau kita ngisi survei di Amerika, selalu kan biasanya perkenalkan diri. Karena kerjaan saya pun termasuk sebagai ngisi survei. Itu baru kemarin saya menemukan satu survei yang berkata jenis kelamin, pria dan wanita. Baru gue di situ link. Kenapa hanya 2 jenis kelamin? Saudara, mereka konsisten. Saudara, saya nyesal gak sempat klik di linknya itu penjelasan kenapa hanya 2 jenis kelamin. Saudara, yang lainnya itu jenis kelaminnya itu bahkan dikatakan pria, wanita, dan juga, ya, binary ada namanya. Pokoknya ada macam-macam dibuat. Bahkan dibuat dalam tanda kutip bahasa Indonesia tak jelas pun bisa kita buat. Kalau kita ragu dengan jenis kelamin kita, dan seolah-olah bahwa dunia harus menerima, kalau misalnya di gereja harus menerima kalau memang itu gereja itu mengasihi. Sekali lagi, kasih yang palsu. Ya, anak-anak remaja di tempat ini ketika ada tuntunan dari orang tua, katanya mengasihi. Saudara, jangan sampai seperti itu, ya. Kalau sampai disuruh tak boleh ini, tak boleh itu, saudaraku,
Lihatlah nutrisi cinta kasih ya. Bukan hanya memuaskan dalam tanda kutip, tapi justru melatih, menghajar, mendisiplin. Saudara, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, sekali lagi pahamilah nutrisi cinta kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan kembali sekali lagi ingat saudaraku, betapa berharganya kehidupan kita. Ya, saya undang pemain musik dan kita akan melihat beberapa ayat sambil kita menyiapkan hati kita untuk terus menerima nutrisi kasih sayang dari Tuhan. Saudara, Hosea pasal 11 ayat 1. Ya, ketika Israel masih muda, kata firman Tuhan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku ini. Ketika kita masih kecil, ya, kata muda di sini anak kecil seperti yang saya katakan, ya kita dikasihi Tuhan. Ini ada lagu yang nanti saya ingin nyanyikan ya. Dari refnya tapi nah, saudara, mari ingat kembali, ketika kita masih kecil pun Tuhan mengasihi kita. Ketika kita masih muda, Tuhan mengasihi kita. Namun yang terjadi adalah, ya, Tuhan berkata, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Bahkan mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudara, ayat yang ketiga berkata, padahal akulah yang mengajak Efraim berjalan dan mengangkat mereka dari tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat yang keempat, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat yang terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadanya.